Halo Page, kembali lagi di channel Mr. Ranto. Keinginan untuk menghakimi secara kolektif. Sebelum adanya fakta resmi, bukan sekedar fenomena psikologis sederhana, melainkan hasil dari kegagalan sistemik dan evolusi biologis yang bertemu di ruang digital. Mari kita dekonstruksi alasan dibalik perilaku ini. Secara sosiologis, kita menunggu fakta resmi jika kita percaya pada institusi yang mengeluarkan fakta tersebut. Di Indonesia, ada skeptisisme akut terhadap proses hukum yang dianggap lambat, tajam ke bawah, atau bisa diatur. Menghakimi secara kolektif adalah bentuk parlemen jalan digital, karena publik merasa fakta resmi seringkali terlambat atau disaring. Mereka menciptakan fakta versi mereka sendiri yang lebih memuaskan secara emosional. Apakah keadilan yang lahir dari tekanan massa masih bisa disebut objektif? Atau ia hanyalah bentuk penghakiman massa yang memakai baju hukum? Fakta resmi biasanya dingin, teknis, dan membosankan. Sebaliknya, menghakimi secara kolektif memberikan kepuasan instan. Memberikan komentar pedas atau menyebarkan bukti baru memicu hormon dopamin. Netizen merasa mereka sedang melakukan perjuangan suci, social justice, yang memberikan rasa penting pada diri mereka. Kita tidak mencari keadilan objektif, kita mencari pelampiasan emosi atau keresahan hidup kita sendiri yang diproyeksikan kepada sosok yang sedang viral. Di dunia nyata, menghakimi seseorang secara fisik memiliki konsekuensi hukum. Di dunia digital, ada anonimitas dan difusi tanggung jawab. Jika 1 juta orang menghujat Timothy Ronald, tidak ada satu orang pun yang merasa bertanggung jawab secara personal jika ternyata tuduhan itu salah. Individu dalam masa kehilangan kesadaran moral pribadinya dan melabur ke dalam kesadaran kolektif. Menghakimi bersama-sama terasa lebih aman daripada berdiri sendiri, menunggu fakta yang belum tentu sesuai dengan keinginan massa. Menunggu fakta resmi itu melelahkan secara kognitif. Kita harus membaca dokumen, memahami regulasi investasi, dan memantau persidangan. Jauh lebih mudah menggunakan stereotip di pamer harta, flexing plus orang rugi sama dengan pasti penipu. Otak kita lebih suka pola sederhana, hitam atau putih, daripada realitas yang kompleks, abu-abu. Menghakimi kolektif adalah cara otak menghemat energi memproses realitas yang rumit. Dalam ekosistem media sosial, menjadi yang paling cepat dihujat atau yang paling tajam opininya adalah sebuah prestasi. Jika Anda menunggu fakta resmi yang mungkin keluar 6 bulan ke depan, Anda akan kehilangan momen. Di internet, kecepatan lebih berharga daripada akurasi. Menghakimi kolektif adalah cara untuk tetap relevan dalam percakapan sosial. Kita menghakimi secara kolektif bukan karena kita peduli pada kebenaran, melainkan karena kebenaran adalah produk yang terlalu lambat untuk dikonsumsi. Kita lebih memilih kepastian yang salah, hasil menghakimi sendiri, daripada ketidakpastian yang benar, menunggu proses hukum. Jika kita tarik ke kasus Timothy Ronald, apakah menurut Anda publik sebenarnya sedang menghakimi dugaan penipuannya atau sebenarnya sedang menghakimi gaya hidupnya yang selama ini dianggap terlalu arogan oleh sebagian orang? Mari kita gunakan fenomena viralnya kasus Timothy Ronald dan perilaku kepo agama sebagai pintu masuk untuk melakukan dekonstruksi berpikir logis. Dalam filsafat dekonstruksi, kita tidak hanya melihat apa yang tampak di permukaan, tetapi membongkar struktur yang membentuk cara kita berpikir. Mari kita preteli anomali-anomali yang terjadi secara kritis. Ketika netizen mencari agama seseorang terduga penipu, terjadi kekacauan logika yang disebut logical fallacy ad hominem. Kita menganggap bahwa jika seseorang beragama X, maka tindakannya harus Y. Kita sedang mencoba mengukur legalitas. Apakah dia melanggar hukum? Menggunakan instrumen moralitas atau teologis. Apakah dia orang suci?
Hasilnya, kita gagal fokus pada substansi perkara, bukti transfer, kontrak investasi, dan malah terjebak pada penilaian personal yang tidak ada hubungannya dengan pasal penipuan. Ini adalah alasan mengapa influencer seperti Timothy Ronald bisa sangat sukses sekaligus sangat dihujat. Saat dia tampil kaya dan pintar, otak kita secara otomatis menganggap dia jujur dan bisa dipercaya. Kita memberikan halo atau lingkaran cahaya pada seluruh kepribadiannya hanya berdasarkan satu aspek, yaitu kekayaan. Begitu muncul isu penipuan, halo itu berubah menjadi tanduk. Segala hal tentangnya, cara bicaranya, gaya rambutnya, hingga agamanya langsung dianggap sebagai tanda kejahatan. Dekonstruksi menuntut kita untuk memisahkan pesona dari fakta. Anomali no viral, no justice. Sebagai kegagalan institusi. Secara logis, hukum harusnya bersifat universal dan objektif. Namun, fenomena ini menunjukkan bahwa hukum kita telah berubah menjadi digital populism. Logika lama, laporan plus bukti sama dengan proses hukum. Logika baru, viral plus tekanan massa sama dengan proses hukum. Apakah keadilan yang didorong oleh kemarahan massa masih bisa disebut keadilan yang objektif? Ataukah itu hanya bentuk penghakiman massa yang kebetulan menggunakan baju hukum? Mengapa kita cepat lupa? Karena informasi saat ini bukan lagi komoditas, melainkan sampah visual. Otak manusia tidak dirancang untuk memproses 10 skandal besar dalam 1 bulan. Akibatnya, kita tidak lagi melakukan dekonstruksi mendalam terhadap satu kasus, melainkan hanya melakukan konsumsi emosi. Kita hanya ingin marah, bukan ingin paham. Kita tidak sedang mencari kebenaran. Kita hanya sedang mencari narasi yang paling memuaskan rasa haus kita akan keadilan sosial yang instan. Selain kepuasan mencari agama, ada beberapa anomali perilaku netizen Indonesia yang hampir selalu muncul saat sebuah isu menjadi viral, yaitu fenomena detektif dadakan atau CSI netizen. Begitu seseorang viral karena kasus hukum atau skandal, netizen berubah menjadi penyidik digital yang sangat ulet. Anomalinya, mereka mampu menemukan unggahan Facebook tahun 2012 misalnya. Sejak digital kaskus hingga foto keluarga yang sebenarnya tidak relevan dengan kasusnya. Dampaknya, seringkali hal ini membantu kepolisian seperti kasus Vina Cirebon atau Mario Dandi, namun sering juga berujung pada salah sasaran atau pelanggaran privasi ataupun doxing. Isu no viral no justice muncul persepsi kolektif bahwa hukum di Indonesia baru akan bergerak jika sebuah kasus sudah meledak di media sosial. Anomali masyarakat lebih memilih melapor ke akun-akun manifest atau influencer seperti Twitter ataupun X atau TikTok daripada langsung ke kantor polisi, yang membuat kepercayaan terhadap lembaga resmi menurun dan tekanan publik di media sosial menjadi hakim sebelum pengadilan dimulai. Digital amnesia, cepat viral, cepat lupa. Siklus isu di Indonesia sangat pendek, namun sangat intens. Netizen biasanya menghujat seseorang habis-habisan selama 1 minggu. Namun di minggu berikutnya, mereka sudah beralih ke isu baru dan seolah lupa dengan kasus sebelumnya. Dampaknya, banyak tokoh bermasalah yang melakukan rebranding setelah tiarap selama beberapa bulan dan publik menerimanya kembali karena sudah kehilangan fokus. Belakangan ini muncul anomali tren konten yang sama sekali tidak masuk akal, tapi biasanya viral lebih cepat daripada berita serius. Anomali munculnya karakter-karakter aneh dari AI atau meme yang tidak memiliki konteks logis, sering disebut brain rot ataupun anomali TikTok. Ini menunjukkan bahwa audiens kita terkadang mencari pelarian dari isu-isu berat dengan mengkonsumsi konten-konten yang benar-benar absurd. Biasanya setiap kali ada tokoh kaya yang tertimpa masalah seperti kasus Timothy Ronald atau afiliator lainnya, kolom komentar akan dipengaruhi oleh netizen-netizen yang membandingkan nasib. Gue cari makan aja susah, dia tipu miliaran.
Misalnya akun-akun yang tiba-tiba menaruh nomor rekening atau e-wallet dengan harapan mendapatkan cipratan uang atau bantuan dari keramaian isu tersebut. Silaturahmi ke akun keluarga, ini adalah anomali yang cukup toksik. Ketika pelaku utama mengunci akun media sosialnya, netizen akan mencari akun istri, anak, atau orang tua pelaku untuk meluapkan kesalahan. Kesalahan individu dibenarkan secara kolektif kepada keluarga yang mungkin tidak tahu apa-apa. Page, diskusi ini tidak hadir untuk memberikan resep instan tentang cara menjadi netizen yang bijak. Karena solusi seringkali justru mematikan nalar kritis. Sebaliknya, mari kita hadapi realitas ini dengan pernyataan terbuka. Jika kita terus menggunakan viralitas sebagai satu-satunya cara menggerakkan hukum, apa yang akan terjadi pada kasus-kasus warga kecil yang tidak punya akses untuk menjadi viral? Apakah pencarian kita terhadap agama atau privasi seseorang terduga pelaku benar-benar demi keadilan? Atau hanya bentuk pornografi penderitaan untuk memuaskan rasa haus kita akan kebenaran yang instan? Melihat bagaimana algoritma bekerja, apakah Anda yakin bahwa pendapat Anda saat ini adalah hasil pemikiran murni? Atau sekedar panutan dari echo chamber yang sengaja diciptakan untuk Anda? Mari berdiskusi, menurut Page, di titik mana kemarahan digital berubah dari perjuangan keadilan menjadi penindasan baru? Saya Misranto, tetap kritis, tetap logis, salam.